Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Ahmad Yusuf, mahasiswa PPG mata pelajaran sejarah di Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Di sini saya akan membagikan penyusunan best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Yang pertama, lokasi pelaksanaan di MA Kanjeng Sepuh, lingkup pendidikannya yaitu Madrasah Aliyah atau SMA Sederajat. Tujuan yang ingin dicapai, merancang pembelajaran sejarah yang aktif, inovatif, dan menyenangkan, serta meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran sejarah dengan pembelajaran problem-based learning. Penulisnya saya sendiri, Ahmad Yusuf. Tanggal pelaksanaan yaitu ini PPL aksi ke-1 31 Agustus sampai 3 September 2022. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Yang poin A, latar belakang. Pembelajaran yang monoton yang diberikan oleh guru seringkali membuat peserta didik merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kurangnya motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran terlihat dengan kurangnya semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Hasil evaluasi yang kurang memuaskan, yang kurang standar dari KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Apalagi apabila motivasi belajar peserta didik rendah, maka kegiatan pembelajaran di kelas akan kurang maksimal. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah ini adalah yang nomor 1, peserta didik kurang bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Pada saat proses pembelajaran, peserta didik banyak yang main-main dan tidak memperhatikan penjelasan guru. Peserta didik tidak berani bertanya pada saat proses pembelajaran. Dan yang keempat, pembelajaran hanya terpusat pada guru sebagai sumber belajar. Kondisi tersebut juga disebabkan oleh guru pada saat mengajar tidak menggunakan media dan metode pembelajaran yang dilakukan cenderung monoton atau lebih banyak ceramah. B. Tujuan praktik. Kegiatan praktik ini dibagikan karena memiliki tujuan untuk saling bertukar ide dengan para guru yang memiliki masalah yang mungkin sama terhadap proses pembelajaran di kelas, terutama dalam pelajaran sejarah, dan dalam best practice ini akan dipaparkan secara singkat penyelesaian masalah yang dihadapi guru di kelas. C. Peran dan tanggung jawab. Sebagai kegiatan pendidikan profesi guru atau PPG, salah satu pembelajarannya yaitu yang saya lakukan di PPG kategori 1 tahun 2002 ini, saya memiliki peran sebagai mahasiswa yang memiliki tanggung jawab untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif di sekolah atau lembaga yang saya tempati saat ini mengajar. Agar permasalahan yang kurangnya motivasi belajar peserta didik dapat teratasi, sehingga semangat belajar peserta didik dalam pembelajaran di kelas menjadi lebih baik atau meningkat. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah sebagai guru yang mengidentifikasi tentang permasalahan yang terjadi selama proses belajar mengajar di dalam kelas, serta menyelesaikannya atau menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi. Tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut dan siapa saja yang terlibat. Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara dengan guru, kepala sekolah, serta pakar pendidikan, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu yang pertama, hilangnya motivasi belajar peserta didik saat mengikuti proses pembelajaran. Jadi setelah kami lakukan wawancara dengan Bapak Ibu guru, dengan kepala sekolah, dan dengan pakar, kami menemukan hilangnya motivasi
belajar peserta didik saat mengikuti proses pembelajaran. 2. Kondisi lingkungan terdekat peserta didik yaitu keluarga, di mana orang tua mereka sibuk bekerja, berangkatnya pagi, dan jarang memperhatikan anaknya dalam belajar. Terkadang anak berangkatnya terlambat, anak bangunnya terlambat, yang mungkin rata-rata kebanyakan di sini karena orang tua sibuk bekerja, sehingga membuat peserta didik kurang termotivasi. Faktor motivasi belajar dari diri pribadi peserta didik itu sendiri juga kurang. Apalagi lingkungan masyarakat di sini, masyarakat yang mungkin masih belum sadar akan pendidikan, makanya motivasi mereka kurang. Kondisi jasmani dan mahasiswa yang kurang baik. Setelah kami amati, banyak siswa yang kalau malam itu bergadang, tidurnya kurang maksimal karena berkadang, bermain game, ada mungkin cangkruan atau ngopi sama teman-teman, pulang jam 1:30 sehingga tidurnya tidak maksimal, sehingga cukup mengganggu kondisi jasmani mereka waktu mau berangkat sekolah. Faktor guru yang menyajikan pembelajaran menggunakan metode yang monoton dan tidak menggunakan media. Disadari atau tidak, saya sebagai guru dan mungkin teman-teman guru yang lain, pada perkembangan zaman seperti ini, kita tantangan yang cukup besar adalah di media dan metode yang seharusnya bisa up to date. Nah, ini yang juga menjadi faktor pembelajaran yang monoton yang dihadapi oleh siswa karena faktor guru yang menyajikan pembelajaran dengan media atau metode yang klasik, yang kurang menyenangkan buat siswa. Jadi dari tantangan-tantangan yang disebutkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang terlibat dalam praktek ini adalah guru yang harus meningkatkan kompetensi mengajarnya dan peserta didik yang harus termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melakukan strategi ini. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Nomor 1, berkaitan dengan penggunaan media. Guru harus lebih kreatif dalam memilih media ajar yang baik dan tepat. Guru dapat menggunakan media pembelajaran berupa pengamatan langsung terhadap benda-benda berkomponen listrik, misalkan ada LCD, ada proyektor, ada laptop, atau benda-benda yang digital lah kalau sekarang itu, atau HP. Ataupun jika hal itu tidak memungkinkan untuk dilakukan karena mungkin keterbatasan alat, maka guru dapat mengkolaborasikannya dengan menggunakan media berbasis TPACK, di mana peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap film dokumenter dan kondisi lingkungan sekitar melalui gambar dan video pembelajaran yang ditayangkan melalui slide PowerPoint, sehingga dapat memudahkan peserta didik dan guru untuk memahami dan menyampaikan materi pembelajaran. 2. Berkaitan dengan penggunaan model pembelajaran. Dalam hal ini, guru menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning, yang terdiri dari beberapa fase atau 5 tahapan. Mengorientasikan peserta didik pada masalah. Sintak yang kedua, mengorganisasikan peserta didik, membimbing peserta didik individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Berkaitan dengan penilaian, guru harus melakukan penilaian secara keseluruhan, baik dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang dituangkan dalam instrumen yang lebih lengkap, mulai dari kisi-kisi soal, indikator ketercapaian, dan rubrik penilaian. Berkaitan dengan suasana kelas, guru dapat mendesain ruang kelas dengan baik, mulai dari kebersihan, kerapian, keindahan, serta posisi tempat duduk, sehingga peserta didik dapat merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar di dalam kelas. Dari langkah-langkah pembelajaran model PBL di atas, dapat dijelaskan proses pembelajaran yang sudah kami lakukan, sudah saya lakukan di madrasah ini. Yang pertama, kegiatan pendahuluan yang terdiri atas orientasi, persepsi, dan motivasi. Di tahapan orientasi ini, yaitu melakukan doa yang sebelumnya dibuka dengan salam,
dan mengecek kehadiran peserta didik, terus bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya juga, atau lagu-lagu yang lain yang dihubungkan dengan materi pembelajaran, dan menjelaskan pentingnya sikap disiplin serta gotong royong yang akan digunakan dalam pembelajaran. Apersepsi. Kegiatan apersepsi ini dilakukan dengan mengingatkan peserta didik mengenai pembelajaran yang dilakukan sebelumnya. Jadi, guru mengingatkan memori peserta didik pembelajaran apa yang sudah dilakukan minggu kemarin. Setelah itu kita hubungkan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan sekarang atau minggu ini. Motivasi dalam kegiatan ini adalah guru memberikan informasi mengenai tujuan, manfaat pembelajaran yang akan dilakukan, dan metode pembelajaran serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam metode atau model pembelajaran PBL. Dan juga guru memberikan semangat kepada anak-anak dengan cara tepuk tangan dan memberikan semangat peserta didik untuk belajar, terutama pada hari itu, karena menjadi tantangan tersendiri bagi guru sejarah bagaimana seorang siswa bisa semangat dan termotivasi belajar di dalam kelas. Kegiatan inti. Kegiatan ini terdiri dari 5 langkah yang terdapat dalam sintak pembelajaran PBL. Yang pertama adalah mengorientasikan siswa pada masalah. Pada sintak yang pertama, guru menjelaskan kepada siswa mengenai tujuan pembelajaran. Guru mengajukan fenomena atau cerita untuk memunculkan masalah dengan menampilkan beberapa gambar. Ya, guru menampilkan beberapa gambar melalui PowerPoint, melalui proyektor. Selanjutnya, guru juga memotivasi peserta didik untuk mengamati gambar serta memperhatikan pengantar materi yang diberikan guru. Jadi, guru memberikan pertanyaan kepada siswa, apakah siswa paham dan mengerti tentang gambar tersebut. Setelah itu memotivasi peserta didik agar mereka mulai memahami tentang gambar-gambar yang sudah ditampilkan oleh guru. Guru memberikan waktu kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat atau masalah dari gambar yang diamati. Guru juga menyampaikan masalah tentang pembelajaran hasil dan nilai budaya pada masa prasejarah di Indonesia. Juga guru memunculkan masalah-masalah, salah satunya adalah apakah kalian pernah melihat benda tersebut di lingkungan kalian? Apakah kalian mengetahui fungsi benda-benda tersebut? Lah, itu masalah-masalah itu dimunculkan ke peserta didik. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan yaitu mendeskripsikan dan menemukan jawaban dari pertanyaan di atas dengan membuat pameran hasil karya kebudayaan yang dideskripsikan dalam bentuk tulisan di kertas karton. Jadi nanti siswa peserta didik diberikan tugas membuat hasil karya, yaitu mendeskripsikan hasil kebudayaan dalam bentuk tulisan di kertas karton. Selanjutnya, sintak yang kedua, peserta didik diarahkan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan pembelajaran. Setelah itu guru mengarahkan peserta didik dan mendampingi peserta didik dalam identifikasi masalah. Setelah guru menyampaikan gambar, setelah guru memulai motivasi peserta didik untuk mencari masalah-masalah yang mungkin keluar dari gambar-gambar tersebut, guru juga mendampingi peserta didik untuk mengidentifikasi bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sudah muncul. Selanjutnya, guru membagi peserta didik yang terbagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Kelompok pertama nanti bertugas mendeskripsikan ciri dan penggunaan hasil kebudayaan pada masa Paleolitikum atau zaman batu tua. Kelompok 2 nanti mendeskripsikan ciri dan kegunaan hasil-hasil kebudayaan masa Mesolitikum atau zaman batu Madya. Kelompok 3 mendeskripsikan ciri dan kegunaan hasil-hasil kebudayaan pada masa Neolitikum atau zaman batu baru atau batu muda. Kelompok 4 mendeskripsikan ciri dan kegunaan hasil-hasil kebudayaan pada masa Megalitikum atau zaman batu besar. Dan kelompok 5 mendeskripsikan ciri dan kegunaan hasil-hasil kebudayaan pada masa logam. Guru menyampaikan konsep tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Jadi konsep tugasnya disampaikan oleh guru. Yang pertama, identifikasi nama hasil budaya.
Namanya apa? Hasil kebudayaan yang sudah kalian pegang itu namanya apa? Analisis masa atau zaman penemuan dan penggunaannya, serta analisis fungsi benda hasil kebudayaan tersebut. Apa fungsinya? Apa kegunaan dari benda-benda tersebut? Selanjutnya, guru membagikan LKPD kepada tiap kelompok dan kertas karton yang berisi gambar hasil kebudayaan pada masa praaksara kepada setiap kelompok. Jadi setiap kelompok diberikan LKPD, diberikan karton, diberikan kertas yang sudah ada gambar-gambar hasil kebudayaannya. Setelah itu guru membimbing peserta didik dan memastikan setiap anggota memahami tugasnya masing-masing. Peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik bertanya apabila ada yang belum jelas dalam pelaksanaan diskusi tersebut. Sintak yang ketiga, melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab permasalahan. Pada sintak ini, peserta didik berdiskusi dan menyelesaikan tugas kelompok sesuai dengan langkah kerja yang terdapat pada tugas, serta memecahkan beberapa masalah terkait nilai-nilai yang terkandung dalam gambar tersebut, terutama nilai-nilai yang tergantung pada hasil kebudayaan pada masa praaksara. Pada sintak yang keempat, menyusun hasil karya dan mempresentasikannya. Peserta didik pada fase ini, pada sintak ini mencatat, mengolah hasil penyelidikan yang diperoleh dari kelompoknya, serta menyimpulkan hasil penyelidikan dari masalah yang ditemukan pada tugas yang telah diselesaikan. Dan selanjutnya, setiap kelompok yang sudah selesai menempelkan hasil pekerjaannya di dinding dan diberi jarak antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Jadi setelah setiap kelompok berhasil menyelesaikan tugasnya, berhasil mengidentifikasi masalah-masalah yang sudah muncul, setiap kelompok akan mempresentasikannya di depan. Nah, presentasi ini guru akan menggunakan model pembelajarannya yaitu metode gallery work. Ya, gallery work di mana nanti setiap kelompok wajib mempresentasikan atau menampilkan atau istilahnya lagi itu menempelkan hasil karyanya, nanti akan dilihat didatangi oleh kelompok yang lain, ya. Makanya pada sintak yang keempat ini akan kami jelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaan metode gallery work ini. Setiap kelompok menempelkan hasil pekerjaannya di dinding dan diberi jarak antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, seperti pada gambar ini. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk melihat. Setelah semua kelompok menempelkan hasil karyanya di depan, dipamerkan di depan, setiap kelompok diberi kesempatan untuk melihat, membaca, serta menganalisis pameran hasil pekerjaan kelompok lain, yang mana setiap pameran itu sudah ditunggu dan sudah ada satu perwakilan kelompok untuk presentasi, untuk menjelaskan setiap item yang ada di pameran tersebut. Seperti gambar ini contohnya. Setelah semua kelompok selesai mengamati pameran, hasil pekerjaan setiap kelompok, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi singkat dan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mengemukakan pendapat atau mengajukan pertanyaan dari hasil pekerjaan kelompok lain secara bergantian. Jadi setelah mereka berkunjung, melihat pameran dari kelompok lain, itu akhirnya ada beberapa kesimpulan, ada diskusi singkat, dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul setelah mereka mendatangi atau berkunjung ke pameran kelompok lain. Setelah itu mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui pendampingan guru. Guru juga mendampingi dan mengarahkan peserta didik dalam mempresentasi pengembangan dan penyajian hasil karya peserta didik. Sintak yang terakhir, guru melakukan evaluasi dan refleksi proses pembelajaran dan hasil penyelesaian masalah yang sudah disampaikan atau dipresentasikan oleh peserta didik. Setiap kelompok menyampaikan kesimpulan atau rangkuman berdasarkan hasil analisis, berdasarkan komentar dan pertanyaan kelompok lain secara lisan dan tertulis. Jadi setiap kelompok diberikan kesempatan untuk maju, untuk menyampaikan
hasil analisisnya hukumannya setelah mereka melakukan pameran. Hasil evaluasi pendapat dan masukan dari teman yang lain dicatat di buku sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Guru memberikan apresiasi terhadap semua kelompok yang sudah tampil. Ini penting, bagaimana guru memberikan penghargaan terhadap siswa, terhadap peserta didik, terhadap kelompok yang sudah berkarya, yang sudah bekerja secara gotong royong dan disiplin. Selanjutnya kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini terdiri atas peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dipelajari. Jadi tidak lupa guru dan peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dipelajari pada hari itu. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik dan mengarahkan peserta didik untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi tidak lupa guru juga memberikan waktu kepada peserta didik. Apabila ada pertanyaan, ada hal yang mungkin belum dimengerti, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik. Dan setelah itu guru mempersiapkan, guru mengarahkan peserta didik untuk mempersiapkan pelajaran yang akan dilakukan di minggu depan. Peserta didik berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari tersebut. Oke, selanjutnya refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang sudah kami lakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain dengan strategi yang sudah dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang sudah dilakukan? Dan apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Berdasarkan hasil praktek PPL 1 yang sudah kami lakukan pada tanggal 31 Agustus sampai 3 September 2022, dengan model pembelajaran problem based learning, metodenya metode gallery work, sangat efektif untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran sejarah. Respon positif yang diberikan peserta didik pun sangat besar. Setelah pembelajaran tersebut, mereka sering menanyakan kepada saya sebagai guru, kapan Pak belajar seperti ini, seperti kemarin kita lakukan lagi. Antusias peserta didik tersebut merupakan keberhasilan yang sangat memuaskan. Merupakan keberhasilan yang sangat memuaskan bagi seorang guru apabila seorang peserta didik sangat antusias dan memberikan respon yang positif terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Keberhasilan tersebut didukung oleh faktor-faktor seperti penguasaan materi yang baik, pemilihan strategi yang tepat, pembuatan LKPD yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, model pembelajaran yang inovatif seperti model pembelajaran PBL, dan tentu pula dukungan tempan guru serta IDD yang mereka berikan kepada saya. Bila ditarik kesimpulan secara keseluruhan, kegiatan PBL ini didapat hasil sebagai berikut. 1. Peserta didik menjadi lebih aktif. Ada sekitar 82% dari keseluruhan jumlah peserta didik aktif di dalam kelas. Meskipun tidak bisa kita pungkiri bahwa ada 1-2 siswa yang masih belum bisa aktif 100%. Peserta didik sangat antusias dengan pelajaran sejarah dan tidak menganggap sejarah itu sulit. Karena emang terkadang siswa itu melihat bahwa pelajaran sejarah itu sulit atau hafalan. Sehingga mereka sudah tidak ada motivasi untuk belajar sejarah. Kegiatan pembelajaran di kelas menjadi lebih hidup. Peserta didik lebih mudah dalam memahami atau memecahkan masalah yang dihadapi. Hal ini dapat diketahui dari hasil tes formatif. Terdapat 88% peserta didik mendapat nilai di atas KKM. Dalam proses pembelajaran berlangsung, dengan menggunakan strategi tersebut, respon dari lingkungan sekitar yaitu peserta didik, teman sejawat, kepala sekolah, dan guru pamong memberikan respon yang positif. Di antaranya, untuk kegiatan pembelajaran sebagian besar sudah sinkron antara RPP dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Walaupun pada bagian penutup pembelajaran masih ada yang belum tergambarkan secara penuh. Posisi guru pada saat menayangkan video pembelajaran sudah tidak menghalangi peserta didik yang duduk di sebelah pinggir. Karena kadang pada waktu pembelajaran itu kurang tepat, jadi posisi guru itu akhirnya menghalangi peserta didik. Pada saat peserta didik mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kelompoknya, guru jangan terlalu berperan aktif untuk mengarahkan.
biarkan peserta didik menyampaikan sendiri presentasi mereka dengan bahasa mereka sendiri, dan pada saat tahap analisis proses pemecahan masalah baru guru memberikan penguatan terhadap hasil presentasi tersebut. Respon dari peserta didik, mereka menyukai kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan karena kegiatannya seru dan tidak membosankan bagi mereka. Pembelajaran penting apa atau lesson learned yang didapatkan dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan? Pembelajaran yang didapatkan baik dari aksi ini yaitu, dari kegiatan ini ternyata saya dapat mendesain pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inovatif dan membuat media berbasis TVA JK. Begitu besar dampak dari penggunaan model pembelajaran inovatif serta penggunaan media berbasis TPACK dalam kegiatan pembelajaran. Hal itu dibuktikan dengan menggunakan model dan media tersebut, aktivitas pembelajaran terasa lebih menyenangkan serta dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman peserta didik terhadap materi dan kegiatan pembelajaran yang diberikan. Guru juga menyampaikan materi pembelajaran lebih mudah dibanding dengan menggunakan metode konvensional yang selama ini sering digunakan. Demikianlah best practice atau sedikit rangkuman pembelajaran yang sudah kami lakukan, yaitu dengan media dan metode yang inovatif. Model pembelajarannya pakai problem based learning, metodenya pakai metode gallery work, itu sudah bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik, terutama dalam pelajaran sejarah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, khususnya buat teman-teman PBG dan Bapak Ibu guru yang lain. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.